Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Manyar dan juga Bu Ari selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Gresik yang akan melakukan diseminasi pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melakukan diseminasi karena ini adalah bagian dari penugasan dari pendidikan calon guru penggerak terutama di angkatan 6 ini. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk men-share atau untuk membagi hal-hal baik yang sudah disampaikan di program pendidikan calon guru penggerak untuk kita bersama-sama bergerak menuju transformasi pendidikan. Sehingga kita bersama-sama bisa meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Manyar ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Oke, berikutnya nanti Bu Ari akan melakukan diseminasi berkenaan dengan materi yang ada di modul 1.4 tentang budaya positif sekolah. Selebihnya 1 jam ke depan saya serahkan kepada Bu Ari. Monggo Bu Ari. Oke, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita kenikmatan, yaitu kenikmatan berupa kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melakukan aktivitas dan menghadiri acara diseminasi di ruang perpustakaan. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengenalkan kita dengan ajaran-ajaran dinul Islam. Ucapan terima kasih yang sangat banyak sekali kepada teman-teman atas kerawuhannya, kedatangannya, kelonggaran waktunya ya menghadiri acara diseminasi di ruang perpustakaan ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan semoga acara hari ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat atau hal baru bagi kita semua. Meskipun memang sebetulnya bisa jadi hal-hal itu atau materi itu sudah biasa kita lakukan, tetapi ini semoga bisa menebalkan laku apa yang sudah kita lakukan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk lebih nyamannya mungkin biar interaksinya lebih enjoy, saya akan berdiri di depan Bapak Ibu. Nah, iya. Oke, hari ini saya akan melakukan presentasi atau sharing saja, sharing tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif, ya, berarti kan ada hal-hal yang menjadi pembiasaan kan, karena budaya adalah hal-hal kebiasaan, keyakinan, nilai-nilai yang kita anut dan kita hargai secara bersama-sama di suatu tempat kan, gitu ya. Nah, oke. Untuk kesepakatan diseminasi kali ini, saya butuh kesepakatan. Yang pertama, pembukaan sudah dibuka oleh Bu Moderator, Bu Nur Wafia. Kemudian speaking, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan dialog. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Nah, dari kegiatan ini, apakah Bapak Ibu sepakat? Sepakat. Terima kasih. Dan ini kita durasi 1 jam ke depan ya. Jadi ya pokoknya semoga lancar acaranya. Dan untuk selanjutnya adalah speaking. Mau speaking nggak Bapak Ibu? Mau ya? Oke, untuk speaking ini kita simpel saja. Bisa jadi ini adalah kita kembali ke masa pramuka. Siapa yang aktivis pramuka? Oh, Pak Yusuf nggak UKS? Bu Vivi?
Bu Vivi. Oh, zaman SD. Jadi pramuka kan identik dengan tepuk-tepuk ya. Tapi sebetulnya tepuk itu kan ada unsur apa ini, gerakan tangan, ada motorik gitu ya, gerakan motorik di mana itu bisa merelaksasi dan bisa membangkitkan mood kita. Itu menurut saya. Coba kita coba apakah moodnya bisa bangkit apa tidak. Nah, kita coba tepuk. Nah, tepuknya adalah tepuk satu, tepuknya satu, kita bilang yes karena satu suku kata, yes. Terus tepuk dua suku kata, tepuk dua plok plok, oke, gitu ya. Terus tepuk tiga plok plok plok, semangat. Nah, oke ya Bapak Ibu ya. Kita mulai. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Oke. Masih semangat apa kurang semangat? Kurang. Kalau kurang saya kasih lagi tepuk. Mau? Nah, kita lanjutkan tepuknya. Tadi kan tepuk tiga, tepuk semangat. Ada lagi tepuk semangat. Nah, ini ice breaking ini saya cari-cari di TikTok. Ya, itu. Jadi TikTok sekarang itu banyak hal baru yang menyenangkan bagi dunia pendidikan. Tidak hanya hal-hal lain yang negatif ya. Nah, tepuk semangat. Ini gini. Tepuk semangat, plok 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 se, plok 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 ma, plok 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 ngat. Semangat, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai. Tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, tepuk tangan semuanya. Ada yang tidak tersenyum, senyum semua. Ada dua karena tertutup masker jadi nggak tahu senyum apa enggak. Tapi kalau dilihat dari ini apa? Gerakan pipinya kan itu Bu Dewi sama Bu Meme gitu ya. Nah, jadi kalau sudah rahang-rahang ini bergerak kan artinya itu ada pergerakan, ada refresh di wajah kita gitu ya. Oke, udah moodnya udah good mood ya, udah good mood. Oke, selanjutnya adalah penyampaian materi. Nah, ini kita mulai dengan materi. Materi ini saya ambil dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara atau KHD ya nanti saya singkatnya. Bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ada kata budaya gitu ya. Kemudian tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada kata kunci menuntun, ada kata kunci kodrat, ada kata kunci keselamatan dan kebahagiaan. Itu sebetulnya tujuan dari anak-anak sekolah atau mendapatkan pendidikan kan gitu ya. Terus, nah ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun tadi ya, ada kata kunci menuntun dari tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, pendidikan berpusat pada murid. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka secara batin, dan menjadi mandiri, merdeka secara lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Yang ketiga, filosofinya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat kodrat zaman, pendidikan sekarang ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, yaitu era digital ya. Kemudian untuk kodrat alam, maka konteks lokal, sosial, budaya murid di Indonesia sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ini kalau kodrat alam saya jadi teringat proyek P5-nya anak kelas 10 sekarang kan ya. Jadi kearifan lokalnya di mana? Di Gresik, maka digali kearifan lokal di masyarakat Gresik kan. Terus, nah dari filosofi KHD tadi menuntun, kemudian berpusat pada murid, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Ini saya menemukan sebuah gambar, ini saya dapat dari internet dari kompasiana.com ya. Ada ini gambaran sistem pendidikan kita. Kemudian ada gambar beberapa
binatang. Ya, binatang yang pertama itu binatang apa, Bu Davi? Oh, monyet. Ya. Yang kedua apa, Bu Nisa? Penguin ya. Terus yang ketiga Bu Devi apa? Gajah. Yang keempat apa, Sensei? Ikan. Yang kelima anjing. Nah, ini adakah kesamaan keturunan atau sama marga? Beda ya, beda semua ya. Nah, ini adalah gambaran murid kita. Murid kita itu adalah individu yang unik. Kalau dalam zoologi, unik itu adalah ya berbeda. Meskipun anak kembar itu tetap berbeda. Kan di kelas 11 IPS 2 ya, ada anak kembar. Ya, Adita sama Adinda. Itu ya beda gitu. Keinginannya beda, menangkap materi juga beda. Jadi unik, setiap orang itu unik. Kemudian ini posisi sebagai guru ya. Sebagai guru, Bapak ini mengatakan supaya adil kita semua akan mengikuti ujian yang sama ya. Ambil buah di atas pohon itu, tetapi harus dengan cara memanjat pohon. Nah, di sini apa yang Bapak Ibu tangkap? Adakah sesuatu yang salah atau adakah sesuatu yang benar? Ada yang bisa memberikan komentar? Apa Bu Davi? Terima kasih, saya sampaikan ini menurut pandangan saya, Ge. Jadi kan di situ disuruh mengambil buah di pohon, tapi dengan cara memanjat. Nah, sementara di sini kan kita lihat bahwa tidak semua binatang itu bisa memanjat. Mungkin karena dia bisa cepat memanjat, tapi bagaimana dengan penguin, dengan ikan dan anjing? Kalau gajah masih kemungkinan dia mengambil dengan belalainya, tapi ada hewan-hewan lain yang tidak bisa mengambilnya. Itu pandangan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Davi atas komentarnya ya. Jadi saya sepakat Bu Davi. Berarti kan butuh keterampilan atau skill untuk memanjat. Jika Pak Guru ini mengatakan bahwa ujiannya adalah sama, maka yang dibuat ujian itu apa? Ambil buah di atas pohon. Ambil buah di atas pohon. Tetapi harus dengan cara memanjat. Nah, itu bagaimana itu manjatnya? Nah, itu kata berapa kan ya beda gitu ya. Nah, terus berarti seharusnya bagaimana? Nah, adakah yang mau menambahi komentarnya selain Bu Davi? Oh, Pak Galuh. Iya. Nah, ini Pak. Cek cek Berdiri. Ini untuk soal ini itu sebenarnya kan kita berbicara soal gaya belajar anak. Nah, artinya apa? Setiap anak itu memang punya bakat dan minat yang sangat berbeda. Cuma secara kapasitas intelektual cenderung sama. Nah, yang seperti yang divisualisasikan oleh ini itu menunjukkan bahwa setiap animal itu punya daya untuk naik ke atas sesuatu. Tapi pertanyaannya, objeknya kan yang berbeda. Nah, jika ditarik di dalam sistem pembelajaran adalah, saya ambil contoh gini, semua orang bisa untuk matematika, semua orang bisa untuk menghitung, tapi ada hal yang lain yang perlu diperhatikan, yaitu soal gaya belajar dan soal kesulitan belajar. Jadi itu. Nah, terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak Galuh. Ada ya tepuk tangan untuk Pak Galuh dan semuanya. Ada kata kunci yang saya tangkap yaitu tentang gaya belajar. Nah, itu sudah menemukan gaya belajar bahwa kalau dari Bu Rafi bahwa individu itu berbeda, masing-masing kan berbeda. Dan ternyata perbedaan ini salah satunya adalah gaya belajar. Nah, gaya belajar ini memang diolah sama BK ya, bahwa gaya belajar murid itu kalau secara umum ada 3. Nah, ini spill materi baru ya. Materinya ini nanti ada lagi materi pembelajaran berdiferensiasi. Ini juga masuk dalam kurikulum Merdeka sekarang ya, IKM. Jadi ketika gaya belajar anak berbeda, ya maka prosesnya kan berbeda. Nah itu ya. Materinya sama, ambil buah di atas pohon.
Tetapi kenapa caranya harus dengan memanjat? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Karena individu itu beda, kemudian gaya belajarnya beda, kesulitan belajarnya beda, kesiapan belajarnya beda, minat belajarnya beda. Itu yang saya pun masih introspeksi diri untuk menuju ke pembelajaran berdiferensiasi, bahwa bagaimana sih cara membackup semua anak dengan karakter masing-masing, dengan pribadi yang unik, dengan gaya belajar yang berbeda. Kita proses menuju ke situ, ya Pak ya. Oke. Terima kasih atas komentarnya Bu Davi dan Pak Galo dan semuanya. Nah, akhirnya saya membuat kalimat adilkah, kan gitu ya. Ini saya tambah adilkah. Terus saya memberikan sebuah masukan, mengajar itu ternyata butuh strategi, butuh teknik dan butuh seni, gitu ya. Jadi tidak terkadang memang keseragaman itu perlu. Oke, keseragaman dalam hal materi, karena itu kompetensi atau CP, ATP kan itu ya seragam kan ya. Tetapi ketika sudah masuk ke ranah proses atau kegiatan inti kan kita harus melihat di lapangan seperti apa murid kita gitu ya. Kemudian kalau sudah sampai ke tahap produk, nah itu kan juga berbeda. Bagaimana anak ini bisa memanjat pohon, caranya gimana gitu. Berarti ada cara-cara yang harus kita tembus. Seninya kita mengajar bagaimana mengantarkan anak dengan berbagai latar belakang yang berbeda tetapi bisa mencapai pada kompetensi itu. Oke. Terus kita lanjutkan. Nah, ini masih menurut filosofi KHD bahwa guru itu ibarat seperti petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Kita sering mengatakan bahwa inputnya bagus, inputnya kurang, zonasi dan sebagainya kan gitu ya. Itu kan berarti bibit. Nah, ternyata menurut KHD tidak masalah itu. Yang penting adalah di prosesnya. Ketika ramutannya, kalau bahasa orang Jawa itu ramutannya ya. Kalau ramutannya baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau menurut Kiai Haji Maimun Zubair ya dari Sarang Rembang itu gini, mengajar itu ya mengajar buat metode dan sebagainya. Mengenai anak itu menjadi tahu dan cerdas itu urusannya Allah gitu kan. Saya itu masih ingat gitu ya. Oh berarti guru ya hanya berusaha saja kan gitu ya. Nah ini berarti seperti hanya KHD, kita itu ngeramutnya, disuruh ngeramut yang benar dan bagaimana memberikan sesuatu atau asupan kepada anak didik kita. Bagaimana pengairannya, bagaimana sinar mataharinya, dan lahannya yang tumbuh subur kan gitu ya. Oke itu. Terus, nah satu lagi ini yang terkenal trilogi pendidikan KHD, yaitu Semboyan ing Ngarso Song Tulado, ing Madyo Mangun Karso dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Song Tulado itu gimana ya artinya? Nah, Bu Wiwi di depan mampu memberikan contoh. Ya, kayak kita kalau di upacara siap gerak, kan guru ya siap gitu. Itu berarti di depan memberi contoh. Jadi, apapun aktivitas guru itu direkam oleh anak-anak. Ya, apapun yang kita lakukan itu dilihat oleh anak-anak. Termasuk kalau mulai dari pintu gerbang guru terlambat, kenapa gurunya terlambat itu. Kemarin tuh di berita itu ada di guru yang terlambat dikunci gerbangnya oleh murid. Cari di Google itu ada ya sampai segitu. Kenapa? Murid itu melihat gurunya kan gitu ya. Oke, berarti kan kita memang menjadi public figure di sekolah. Ya, public figure di sekolah otomatis karakter guru juga itu perlu dijaga gitu karena kita dilihat oleh murid kita. Yang kedua, ing Madyo Mangun Karso. Ini gimana kalau ing Madyo? Madyo itu tengah. Di tengah gimana berarti? Nah, membangun ya, karso, prakarsa. Di tengah membangun prakarsa. Jadi kayak kalau saya lihat gambarannya kemarin itu kayak Bu Lulus sama Pak Nur Rahman itu ing Madyo Mangun Karso.
ketika anak-anak ini apa namanya itu melakukan sebuah teatrikal, itu kan spontanitas di luar skenario. Ayo nak, oh iya ini yang Madio Mangunkarso, bahwa kita emang itu kita perlu berperan di tengah. Bisa jadi anak-anak menganggap kita sebagai teman, oke nggak apa-apa. Bisa jadi sebagai ibunya, oke nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita di tengah mereka. Entah kita menjadi gurunya, pembimbingnya, atau sebagai guru privatnya, kayak matematika kan gitu ya. Satu orang butanya, kan privat gitu ya. Fasilitator kayak gitu. Ing Madio Mangunkarso. Terus yang terakhir Tutwuri Handayani. Kalau Tutwuri gimana? Di belakang mendorong, ya. Tutwuri Handayani kalau di belakang mendorong. Ya memotivasi itu kalau ini sudah sering ya. Anak-anak kalian harus belajar dan sebagainya, itu pasti itu sering. Nah, ini teknologi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang semboyan ini itu sudah sering kita dengar sejak sekolah SD. Terus sampai sekarang muncul lagi di kurikulum Merdeka. Waktu itu saya juga sempat bertanya di sebuah forum, loh KHD baru muncul sekarang. Dan itu dulu waktu kecil adalah Menteri Pendidikan yang pertama kali gitu ya. Itu akhirnya ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa kita punya putra bangsa yang cerdas, yang ngurusi pendidikan gitu ya, yang benar-benar fokus pada pendidikan. Kenapa tidak kita ambil? Nah itu dasar filosofinya salah satunya dari kurikulum Merdeka itu gitu. Jadi buku-bukunya langsung dibukai semua itu, buku-buku dari KHD gitu ya. Terus lanjut. Nah, endingnya adalah yang pertama murid, yang kedua murid, yang ketiga murid, murid dan murid. Itulah tujuan kita, gitu ya. Jadi kita mulai dari pagi sampai sore di sekolah ngapain? Ya untuk murid, untuk mereka, gitu ya. Dan kita sudah menganggap bahwa murid adalah anak kita, dan anak kita menganggap bahwa kita adalah orang tua mereka yang kedua di sekolah kan itu. Memang sebetulnya ada koneksi antara masyarakat, sekolah, dan keluarga gitu ya, orang tua. Nah ketika di sekolah berarti kan tanggung jawab sekolah. Ketika di keluarga, tanggung jawab keluarga, tetapi tetap dikaitkan dengan sekolah. Terus di masyarakat, ya tetap dikaitkan dengan sekolah. Jadi sekolah itu keterkaitannya itu ada 3 itu koneksinya. Itu kita dapat dari itu Prof di Thailand itu ya, ada koneksi antara masyarakat, sekolah, dan keluarga. Itu nggak bisa dipecah gitu ya. Oke. Terus untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya dikembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri murid. Nah, ini hubungannya dengan budaya positif gitu ya. Kemudian, bagaimana sih penerapan budaya positifnya? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah sekarang permainan. Ini ada permainan. Permainannya adalah kegiatan kepalang tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda saling berpasangan ya. Sobeklah secari kertas kecil. Nah ini saya sudah menyiapkan, minta tolong ya Graf ya. Saya sudah menyiapkan sticky note, bisa dibagi satu-satu. Nah kalau ingin kecil bisa disobek. Ya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Tulis ya, pulpennya ini ada, yang nggak bawa pulpen. Terus kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Pokoknya sesuatu itu kan sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu dan teman, nggak boleh tahu, dan itu genggam dengan erat ya. Terus buatlah sebuah kepalang. Nah, genggam gini. Teman Anda, salah satunya ya,
akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda itu. B, bisa aja, teman Anda bisa aja dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, ini juga eksperimen sosial ya, karena saya kemarin juga mencoba, tapi gimana? Endingnya gimana gitu. Nah, ini kalau bersama-sama gimana gitu ya. Jadi coba jangan isi dulu dan digenggam, terus satu sama lain mencoba berusaha. Misalnya Bu Rafi, bagaimana caranya Bu Nisa biar membuka genggamannya? Bu Nisa bagaimana mencoba biar Bu Devi itu membuka genggamannya dan tahu apa sih isi genggaman itu. Nah, demikian pula yang lain. Nah, nanti hasilnya kayak gimana? Ya, boleh dengan satu tangan, dua tangan, nah boleh. Kalau sudah itu langsung praktek Pak Galuh dan Pak Yusuf bagaimana caranya biar Pak Galuh membuka kepalanya. Oke, nah ini praktek ya. Buka Pak. Nah. Loh, dulu sama murid tuh Pak. Pak. Jangan pasal loh Pak. Jangan, saya masih masyarakat. Loh, Pak pasal loh Pak. Oke. Kata Bu Rafi gak boleh. Nah, akhirnya gimana Pak Yusuf? Gagal ya? Gagal. Nah, sekarang yang lain siapa yang mau mencoba? Bu Tanti dan Sensei. Nah, gimana Bu Tanti? Sensei mencoba merayu Bu Tanti. Apa gimana? Tolong buka. Sebentar aja. Ayo, nanti tak pakai bakso. Saya apa? Tak kasih. Ayolah. Berarti kira-kira kalau dari seperti ini sudah ketahuan endingnya ya, nggak akan mau Bu Tanti gitu kan ya, meskipun dirayu bakso. Kemudian, oh belum tentu. Oke, kita lanjut lagi gimana akhirnya? Terus maunya apa? Aku ingin Saya ajakin gitu. kami pengen jalan tenang kan. Terus kayak apa kira-kira orang sekarang? Kan kepo soalnya. Karena aku pengen jalan sama orang liya tau. Ayo ta. Apa ya? Gak apa-apa, tapi janji ya jadi jalan ngomong ya. Ternyata ya. Oke, ternyata akhirnya Bu Tanti luluh ya, atau dengan ini. Tapi nggak tahu. Nah, sekarang kita wawancarai Bu Tanti kenapa mau membuka kepalan tangannya. Soalnya ini saya pengen berbagi kepada teman saya. Nanti kalau teman saya ini sudah membuka, di dalamnya kan ada benda yang saya paling senangi dan benda ini merupakan masa depan saya, yaitu di sini saya tuliskan benda yang saya senangi itu adalah celengan. Nah, celengan ini akan saya berikan ke teman saya, apalagi teman saya itu bestie saya. Akan saya berikan supaya dia pun juga punya masa depan yang baik, yaitu nyelengi. Oke, terima kasih Bu Tanti tepuk tangan. Nah, sekarang ke Pak Galuh. Pak Galuh kenapa tidak mau membuka kepalanya? Soalnya kan ranah privasi. Oh, privasi. Oke, karena privasi ya. Oke, terima kasih ya. Nah, Bedanya apa? ada privasi. Ya. Dan setiap orang memang gitu. Ada yang mau membuka dan ada yang tidak mau. Itu tergantung apa sih? Nah, kita di sini ada materinya. Namanya teori kontrol. Nah, gitu ya. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Pani di kantor. Nah, kelewatan. Nah, ini garis besarnya adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif di situ. Nah, itu ada teori kontrol. Nah, ini yang dikenalkan dalam kurikulum Merdeka atau di modul guru penggerak bahwa ada seorang yang bernama William Glasser. Ya, itu ada choice theory, teori pilihan atau teori kontrol, di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ketika Pak Galuh itu tidak mau membuka karena Pak Galuh punya kontrol diri, punya pengendalian diri. Aku nggak mau. Ketika Bu Tanti mau membuka, karena Bu Tantinya sendiri mau membuka,
Ya, bukan karena rayuannya sensei, tapi Bu Tanti itu mau men-sharing apa yang dia miliki. Nah, itu kan berarti ada teori kontrol di situ. Nah, akhirnya itu nanti menjadi sebuah disiplin. Nah, disiplin itu apa? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu nanti lari kepada motivasi, bahwa seseorang itu atau kita berperilaku itu punya tujuan. Tujuannya adalah ada teori motivasi, di mana teori motivasi ini yang pertama, kita berperilaku itu untuk menghindari hukuman. Nah, beberapa anak-anak yang murid kita gitu ya, itu melakukan satu perilaku biar tidak dihukum gimana? Mengerjakan tugas. Yang penting nugas, nah ya, biar tidak dihukum. Nah, itu berarti kategorinya adalah teori motivasi dari motivasi ekstrinsik dari luar, biar nggak dihukum kan ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya nugas, saya akan dapat hadiah, nah misalnya gitu ya. Saya akan dapat pujian dari guru saya. Kamu bagus, kamu pintar kan gitu. Nah, beberapa anak-anak itu gitu, terbukti dari ketika misalnya kita, anak-anak tolong bantu saya, bantu Mbak Ril. Ya Bu, nomor absen 1 loh. Kenapa nomor absen 1? Ya Bu, itu tujuannya adalah memantik kita bahwa saya loh nomor ini Bu, saya membantu Ibu, saya tolong dikasih perhatian kan gitu ya. Itu berarti anak ini posisinya masih mendapatkan imbalan. Kemudian itu motivasi ekstrinsik, sehingga anak-anak ini ada sesuatu yang mendorong tapi dari luar, belum dari dalamnya. Nah, ketika motivasi intrinsik itu dia sudah tahap menghargai diri sendiri. Kayak kita sebagai guru, kenapa sih kita itu mengajar tepat waktu? Kenapa sih kita itu setiap hari datang ke sekolah? Apa karena takut oleh kepala sekolah? Tidak kan? Tidak kok pelan ya? tidak kan gitu. Apakah karena kenapa sih kita? Nah, kewajiban kan gitu ya. Ada lagi selain kewajiban apa? Tugas, tanggung jawab itu loh. Karena tanggung jawab, mau di sekolah ada siapa dia, mau ada kurikulum, mau nggak ada kurikulum, mau ada yang piket, mau nggak piket, saya jam sekian di kelas ini. Itu berarti kita sudah di posisi menghargai diri sendiri. Itu artinya motivasi kita adalah motivasi intrinsik dari dalam. Dan ternyata survei membuktikan bahwa ketika motivasi intrinsik itu sudah kita punyai, 80% perilaku kita itu kita yang mengontrol diri kita sendiri. Gitu. Tidak orang-orang mau mempengaruhi kita, nggak bisa, karena kita sudah disiplin. Nah, disitulah kata disiplin muncul. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab apa ya, istiqomah ya, istiqomah. Apapun yang terjadi, Bu Tanti akan tetap datang jam 6. Setengah 6 malah ya. Nah, itu berarti sudah terbentuk kedisiplinan. Seperti halnya Pak Yusuf, apapun yang terjadi, kalau ada sound rusak, Pak Yusuf. Ini tadi Bu, apa benda yang disukai si rusak? Oh. Aku ya? Ternyata taspennya sangat. Taspennya itu. Jadi itu sudah terbentuk perilaku. Bukan karena Pak Yusuf, bukan masalah sebagai apa atau siapa, ada siapa gitu. Tapi itu fokusnya, tugasnya di situ ya sudah gitu. Itu berarti sudah motivasi intrinsik. Saya yakin teman-teman guru semua itu sudah di posisi ini karena pembelajaran kan sudah tercapai, sudah berjalan secara kuantitas ya. Kalau secara kualitas kan tergantung hasil belajar masing-masing kan gitu. Kemudian ada lagi bahwa pada saat kita melakukan kedisiplinan, kita sudah terbentuk diri ini, perilaku ini. Nah, perilaku itu nanti harus beracuan atau berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nilai, misalnya kayak Bu Tanti. Nah, Bu Tanti lagi. Kan kenapa sih Bu Tanti kok datang jam 6 padahal masuknya jam 6.45 kan gitu. Bu Tanti itu ada nilai-nilai keyakinan dalam dirinya, misalnya apa ya Bu Tanti? Memberikan role model pada anak piket. Oh, berarti itu apa? Contoh ya, contoh. Nah, itu berarti yang diyakini Bu Tanti adalah bahwa saya itu harus mencontohi anak-anak. Nah, itu. Nah, akan berbeda dengan saya, dengan Bu Raffi, kan beda. Ya, itu tergantung keyakinan. Tapi keyakinan ini adalah kesepakatan bersama bahwa ada kedatangan jam, ada ketertiban, ada
jam masuk kelas, ada pembiasaan, itu tetap kita ikuti semuanya dan kita sepakat. Dan kita tidak terlambat di situ gitu ya. Dan ketidakterlambatan kita bukan karena siapa, tapi karena tanggung jawab kita, tadi kata Pak Yusuf. Iya. Nah, dari situ itu nanti akan muncul ke bawah di tahap keyakinan kelas. Anak-anak juga bisa. Anak-anak biar tidak terlambat bagaimana caranya? Bukan karena pintu gerbang ditutup, bukan karena ada satpam, bukan karena ada katakanlah kesiswaan kan gitu ya. Tapi anak-anak itu ya memang karena dia sekolah, maka dia harus berangkat jam sekian. Itu di tahap yang terakhir adalah motivasi intrinsik pembentukan keyakinan kelas. Ini yang saya tangkap dari teorinya William Glasser ya. Kemudian berlanjut ke sebelahnya, yaitu nanti ada bahwa bagaimana posisi kontrol kita. Karena di sekolah adalah guru dan murid, maka guru adalah sebagai posisi yang sebagai apakah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman, pemantau atau manajer. Dan nanti ada istilahnya pengenalan dari sebuah perubahan dalam menangani suatu masalah dengan cara segitiga restitusi. Kemudian ada lagi tambahan bahwa kita juga harus tahu kebutuhan dasar murid kita itu apa gitu ya. Oke, kita lanjutkan, itu adalah garis besarnya materinya gitu ya. Sudah saya beri ringkasannya itu tadi. Nah sekarang baru penjelasannya. Bagaimana sih ada teori stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Bagaimana siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol kan gitu ya. Kalau dalam stimulus respon itu gambarnya seperti ini, bahwa kita itu mencoba mengubah orang. Nanti ada Pak Yusuf mencoba mengubah Pak Galuh. Sensei mencoba mengubah Butati kan itu ya. Kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Kalau misalnya Pak Yusuf mengatakan Pak Galuh gak mau, ya sudah. Berarti Pak Yusuf sudah tahap memahami karena oke, itu privasi ya. Terus sensei mendapatkan sesuatu dari Butati. Oke, berarti ada pemahaman bahwa memang Butati itu memberi karena biar sensei tahu kan gitu ya. Oke, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu kalau dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, semua orang ada tujuan. Kayak tadi tujuannya apa? Tergantung motivasinya. Apakah dia melakukan sesuatu karena hukuman, karena imbalan, atau karena menghargai dirinya sendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Aku, nah itu kan berarti kayak saya yang di tahap penakut, misalnya ketakutan akan makhluk lain, kan berarti saya terkontrol oleh makhluk lain itu. Jadi saya tidak bisa mengontrol diri saya sendiri gitu. Terus kemudian kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, kayak tadi Pak Galuh, Butati gitu ya. Kemudian di stimulus respon ada saya bisa mengontrol orang lain, kalau di teori kontrol nggak bisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dipaksa. Ayo kamu gitu ya. Nah kalau di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mana sebaiknya, ayo kita musyawarah gitu ya. Kemudian model berpikir menang kalah, kalau di teori kontrol model berpikir menang-menang, win-win solution gitu ya. Ini adalah sebuah gambaran paradigma, namanya paradigma kan cara berpikir ya. Jadi ya, akhirnya kembali ke masing-masing gitu. Kemudian sebenarnya apakah sih makna disiplin? Disiplin dari bahasa Latin namanya belajar. Kemudian di masyarakat kita itu disiplin menjadi sesuatu yang berhubungan dengan kepatuhan ya. Karena kepatuhan akhirnya muncullah ketidaknyamanan. Gopoh dari rumah, takut terlambat, nggak nyaman semuanya gitu ya. Nah, padahal ketika kita tahu bahwa kita itu menghargai diri sendiri, maka kita tidak akan terlambat karena oke, aku masuk jam sekian, aku berangkat jam sekian kan itu. Maka kedisiplinan akan terbentuk ketika kita menghargai diri kita sendiri. Ini juga introspeksi saya sendiri ya. Karena kan belum tentu ya kondisi seperti itu juga merasuk ke semuanya termasuk saya. Oke, terus nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Kalau tadi bahwa saya katakan bahwa motivasi kita melakukan sesuatu itu karena ada perilaku yang kita lakukan itu berdasar apa kan gitu ya. Nah itu berdasarkan ini nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan itu? Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Terus
Ini nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 yang dirangkum dalam kurikulum Merdeka bahwa murid itu berperilakunya adalah selaras dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja sih itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Maka dalam modul pembelajaran juga itu semuanya harus muncul sikap ini ya, sikap atau karakter dari di modul itu mana sih yang kita masukkan dalam beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mana yang mandiri, mana yang benaran kritis, mana yang berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bu Ari, terus dulu kurikulum yang dulu emang nggak ada profil kayak gini? Ada. Malah dulu itu 13, kalau di kurikulum 13 ada toleransi, ada rajin, ada gotong royong sama. Ketika di kurikulum Merdeka ini rangkumannya adalah 6. Nah, itu dirangkum dalam sebuah kesepakatan karena nilai-nilai kebajikan yang universal ini juga disepakati gitu ya. Misalkan kita menemukan ada toleransi tetapi di profil pelajar tidak ada, maka kita nisbatkan gitu kan ya, kita masukkan kemana kalau toleransi? Masuk kemana? Bu Nurul, masuk kemana kalau toleransi? Berakhlak mulia bisa nggak? Toleransi bisa. Berkebinekaan global, ya bisa, kan gitu. Nah, akhirnya itu seperti itu karena selarasnya adalah dengan 6 profil. Ada banyak nilai kebajikan universal ya dari beberapa lembaga pendidikan itu mereka merangkum dalam banyak sikap. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka kita rangkum jadi 6, yaitu ini tadi gitu ya. Oke. Terus itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, teori motivasi perilaku manusia bahwa ada 2 motivasi, eksternal dan internal. Ketika eksternal, maka itu di tahap kita itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Maka yang terjadi adalah begini, jika saya tidak melakukan maka apa yang terjadi? Apakah saya akan dihukum? Nah itu. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan sesuatu? Nah, sering ya kita itu gitu. Nek melo ikin to opo kan gitu. Itu sering. Nah, itu berarti tahapnya dimotivasi eksternal. Berarti ketika nggak dapat apa-apa, dia ikut. Enggak. Nah, itu eksternal. Nah, maka ketika kita sudah dimotivasi internal, menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Maka itu adalah sebuah visi. Kita punya visi, punya gambaran, misalnya gambaran diri seorang guru, misalnya Pak Fani itu punya gambaran menjadi guru seperti apa. Nah, itu harus punya mimpi. Ya, kalau saya, mimpi saya adalah saya tulis dalam tugas itu, saya ingin menjadi sahabat dari murid-murid saya. Itu saya tulis di situ waktu seleksi dia. Saya ingin menjadi sahabat dari. Nah, kenapa menjadi sahabat? Karena kalau menjadi sahabat itu enak diajak ngobrol. Kalau menjadi orang tua kan ada jarak. Kalau menjadi sahabat itu bisa ngobrol dengan enak. Saya tuh pengen. Saya juga melihat banyak teman-teman guru di sini yang akrab dengan murid gitu ya. Dan disitu saya senang melihat interaksi yang seperti itu, nggak ada jarak. Tetapi ternyata menjadi sahabat murid itu juga ada masalah. Nah, itu nanti di belakang gitu ya. Bahwa ternyata posisi kita itu terkadang perlu kita introspeksi diri lagi gitu. Oke, terus lanjut lagi. Nah, tadi saya mengatakan bahwa hal-hal dari budaya positif itu terbentuk dari disiplin positif. Kemudian disiplin positif itu terbentuk dari yang paling dasar adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah beberapa kesepakatan dari perilaku, dari nilai kebajikan universal yang dibentuk di kelas gitu. Bu Nurul sudah membuat keyakinan kelas beberapa kelas. Saya juga sudah membuat kemarin di kelasnya Bu Nisa, terus di kelas 10-11 sama di kelas 11 PS1. Yang di kelasnya Bu Nisa itu sudah rapi. Terus saya bilang, ini nanti saya bilang Bu Nisa bahwa ini keyakinan kelas sudah terbentuk. Tetapi ketika guru lain membuat keyakinan kelas tidak apa-apa, wali kelas membuat keyakinan kelas tidak apa-apa gitu. Nah, itu nanti saya perlihatkan contohnya ya, membuat keyakinan kelas. Terus, nah kenapa tidak peraturan, kenapa harus keyakinan kelas gitu ya?
Ini seperti gambarannya kalau di masyarakat, kenapa sih harus ada peraturan menggunakan helm? Kenapa harus ada pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Kenapa harus tepat waktu saat pelatihan gitu ya? Nah itu berarti kan motivasi ekstrinsik ya. Lah kalau intrinsik, maka kita tuh bergerak bukan karena peraturan, tapi karena diri kita sendiri. Kita pakai helm biar kalau jatuh itu tidak kena kepala kita. Kita pakai masker biar nggak kena debu, bukan karena COVID kan gitu ya. Kita cuci tangan biar bersih, bukan karena COVID juga kan gitu. Nah itu akhirnya itu adalah motivasi intrinsik. Maka itu menjadi sebuah keyakinan, bukan peraturan. Itu yang diharapkan. Terus, nah ini lingkarannya. Budaya positif itu tumbuh dari lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu bisa ditumbuhkan dari keyakinan kelas. Ya. Nah ini gambarannya keyakinan kelas. Ya. Gambaran keyakinan kelas ini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib dan lain-lain. Nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Ketika ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya adalah sebuah tanggung jawab. Maka ada sebuah sekolah yang tidak ada peraturannya, sekolah tangga itu sudah tidak ada peraturannya, tapi pembentukan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ketika ada anak yang ini dilarang mengganggu orang lain, maka kalimatnya adalah menghormati orang lain. Maka dia akan ingat. Terus kalau ada anak yang mengganggu, maka dikembalikan ke keyakinan kelas. Kamu melakukan apa? Ya berusaha tidak melakukan bla 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 itu. Nah ini kayaknya gambarannya enak sekali ya, karena apa? Pendekatan ini apa namanya ya? Kelembutan, kemanusiaan. Kayak gak ada kekerasan kan gitu ya. Nah kalau peraturan kan identik dengan kayak kepatuhan, kekerasan, gitu ya. Terus, nah sekarang praktek keyakinan kelas. Nah praktek keyakinan kelas ini saya bagi lagi satu-satu, ya. Kemudian tulis impian atau keinginan Bapak Ibu ingin gimana sih di kelas ini, ya. Boleh tentang kebersihannya, boleh tentang ketertibannya, boleh tentang apapun ya, boleh tentang materinya, boleh itu isi ya, ditulis, terus setelah itu ditempel di sini ya. Oke, sekitar berapa menit? 2 menit bisa. Pulpennya? Tempel Bu. Ya ditempel. Mana saya tempel? Ditulis keinginan Bu Rafi di kelas ini tuh apa? Boleh tentang apapun, ya, tentang tadi saya bilang kebersihannya boleh, ketertibannya boleh, pertemanannya juga boleh, belajarnya juga boleh. Kalau sudah ditempel di situ ya. Oke. Minta tolong. Balik. Oh iya. Nah, yang sudah berarti tolong ditempelkan di situ. Nah, kemudian yang kita tulis yang Bapak Ibu tulis di sini itu adalah impian kan ya, impian atau keinginan. Nah, ketika nanti saya bacakan, jika Bapak Ibu sepakat, maka itu bisa menjadi keyakinan kelas di sini. Itu nggih. Nah, oke. Mulai saya baca. Yang pertama, kelas kondusif. Sepakat nggak? Sepakat. Kalau sepakat berarti itu menjadi keyakinan kelas kita. Kalau sudah sepakat ditaruh di situ. Ya, oke. Terus tertib kondusif. Sepakat? Nah, sepakat. Ya. Kemudian saling menghargai satu sama lain. Oke, sepakat. Ya. Terus kelas kondusif dan disiplin. Sepakat? Nah, sepakat. Ini kan dari Bapak Ibu sendiri, bukan dari saya ya. Terus mewujudkan kelas bersih, indah dan rapi. Sepakat? Ya, sepakat. Terus ingin belajar yang menyenangkan sambil bermain-main game. Sepakat? Ada SPG-nya gitu ya. Terus
ngobrol atau diskusi. Oh, diskusi ya, di sini dialog. Sepakat? Ya. Terus seni belajarnya. Oh, pengen seni belajarnya, ada seninya gitu ya. Oh, jatuh. Tertib. Sepakat nggak? Banyak ini tadi yang tertib ya. Terus kelas bersih dan rapi. Nah, ini yang bagian kebersihan. Kelas yang bebas dari perundungan. Nah, ya, nggak boleh membuli. Kelas aktif dan tertib. Nah, ini sudah sepakat semua berarti. Nah, ini adalah hasil keyakinan kelas Bapak Ibu hari ini. Tepuk tangan semuanya. Nah, ini nanti kalau saya mengarahkan ke anak, ini nanti ditulis ulang di dalam sebuah mading. Nah, itulah kesepakatan, bukan peraturan. Maka ketika ada anak yang nggak piket, itu kembali ke sini. Kelas harus bersih. Nah, itu disepakati kayak gitu. Nah, itu sudah terbentuk di beberapa sekolah seperti tadi, ya, seperti contohnya tadi. Nah, terus lanjut. Nah, ini saya membuat di kelas 10.1. Dan di kelas 10.1 itu yang banyak bermunculan adalah ini, no circle. Jadi tidak ada circle, tidak boleh ada pertemanan yang mengelompok gitu. Terus saya tanya, kenapa kamu nulisnya itu? Karena saya butuh teman, saya ingin berteman dengan semuanya. Nah, itu muncul dari anak sendiri, dan kita kan bukan dari ide kita ya. Tetapi kalau peraturan kan dari sekolah. Satu, harap datang benar-benar. Nah, ketika ide itu datang dari anak-anak, maka itu mereka akan enjoy, tidak terbebani. Tapi ketika itu dari peraturan, itu mereka akan terbebani dan mereka akan berusaha mencari celah untuk melanggar. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia tadi ya, ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kita mulai bermain-main lagi. Nah, misalkan ada kalimat seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang penyanyi. Kebutuhannya apa ini? Ada kesenangan, kebebasan, penguasaan, kemudian satu lagi kasih sayang dan rasa diterima. Kalau ada pernyataan seperti ini, maka yang pertama dia kebutuhannya apa? Kesenangan. Ya, kesenangan itu harus dipenuhi gitu ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhannya apa? Kasih sayang dan diterima. Nah, itu anak-anak itu dia kayak gitu. Bu, saya lo bu. Oh iya gitu. Terus yang ketiga, aku bosen masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhannya apa? Kebebasan ya, kebebasan. Nah, itu ada, saya pernah anak di kelas 11 PS3 isi itu. Kok sebut merek nggak boleh ya. Nah, itu gini, bu, ayo bu, game bu, jangan materi terus. Nah, itu anaknya terus terang. Nah, berarti anak ini memang kebutuhannya adalah ini bermain-main kan itu ya. Tapi yang bagus adalah dia itu tidak keluar kelas. Sebelumnya di bulan Juli dia itu masih keluar kelas. Terus Juli, Agustus, terus September udah enggak. Nah, September dia sudah di dalam. Ya, tapi gitu ya. Kan tipenya sepertinya Pak Geli itu kinestetik gitu ya. Gitu. Kinestetik ya. Terus aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kan deh gimana? Penguasaan belum bagus kok malah dilihat gitu ya. Itu kebutuhan, maka kita harus tahu kebutuhan murid kita seperti apa. Nah, oke, ini ada gambar video yang berkaitan dengan anak ini terlambat ke kelas dan dimarahi gurunya. Ternyata anak ini adalah terlambatnya karena ayahnya sakit, stroke, dan dia harus mengantarkan ke tempat penitipan gitu ya. Ini. Itu yang anak kecil tadi akhirnya dilihat oleh gurunya. Ternyata dilihat di jalan loh. Ternyata dia itu ngurusi ayahnya yang stroke. Akhirnya si guru langsung terenyuh, langsung ngasih penggaris yang biasa untuk memukul tangannya itu, ngasih penggaris ke anak itu untuk memukul gurunya karena
karena merasa menyesal gitu ya. Nah, itu ini ada tindakan guru masuk ke hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat tuh ke sekolah. Jadi menulis apa 100 kali. Ini sering ya. Tidak di sekolah ini, sekolah lain. Itu saya pernah menemukan itu. Misalnya menulis surat Al-Ikhlas, surat Yasin. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman, itu hukuman. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya. Karena dia kan terlambat, terus kenapa lari kan gitu ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena mengganteni kan gitu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena ini pelajaran PCOK gitu. Ya. Terus ini posisi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman di sebelah kiri, endingnya ini ada negatifnya, konsekuensi netral, kemudian restitusi itu positif. Nah ini adalah sebuah paradigma baru bahwa ternyata hukuman bukanlah salah satunya solusi kan gitu ya. Ada sebuah penawaran tentang restitusi di mana ini prosesnya berbeda. Terus 5 posisi kontrol bahwa sebagai penghukum, nah itu di sini. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu bla 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 bla. Kalau sebagai teman membuatkan alasan, gak apa gitu ya. Kalau pemantau itu seperti memberi konsekuensi. Kalau kamu begini melanggar ini gimana? Gitu. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu gak membantu tugas? Kenapa? Nah itu. Terus saya begini Bu, nah itu didengarkan. Ini ada guru berkata, nah kemudian hasilnya adalah kalau dihukum itu bisa saja dia memberontak atau menyalahkan orang lain atau berbohong. Kalau pembuat rasa bersalah, dia akan menyembunyikan atau berbohong juga. Terus kalau sebagai teman, tergantung tadi saya bilang yang mimpi saya itu sebagai teman di ini apa namanya di anak-anak, ternyata sebagai teman itu ada ketergantungan ya. Terus kalau kita lanjut lagi, pernyataan saya kecewa sama kamu itu adalah pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah merasa benar itu penghukum. Ayolah lapan demi Bapak Ibu itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini itu sebagai pemantau, dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan itu sebagai manajer, dan kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum ya. Nah, ini ada video juga tentang 5 posisi kontrol kita lihat ya. Nah ini yang tadi saya tawarkan, apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Terus ciri-cirinya adalah ini bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, dan lain-lain. Kemudian restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini video saya. Oke, terima kasih. Videonya itu, jadi langkah awalnya adalah kita menanyakan kenapa sih melakukan itu, terus jawabannya ini Bu saya nggak nugas karena saya ketiduran. Nah berarti kan alasannya macam-macam, tergantung tadi seperti di filmnya tadi yang anak Turki, kenapa sih dia terlambat? Karena dia ngurusi orang tuanya yang sakit ini apa namanya stroke. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan Pak Fani? Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk penjabaran tentang budaya positif. Yang saya tertarik pada teori kontrol. Berdiri Pak Man. Oke, terima kasih. Saya tertarik pada teori kontrol yang disampaikan oleh Bu Siti Mu'arifah.
saya bertanya, bagaimanakah tantangan yang dihadapi ketika kita mengaplikasikan teori kontrol itu sehingga menjadi capaian atau win-win solution dalam menciptakan budaya positif yang berada di lingkungan sekolah di zaman yang setelah pandemi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fani. Jadi pertanyaannya seberapa berhasil gitu ya sebetulnya nanti endingnya ketika kita menggunakan pola restitusi dengan mental anak-anak pasca pandemi. Nah, itu seberapa berhasil sih gitu ya. Karena jika anak-anak dengan model segitiga restitusi ini praktek saya sama Helmar anak 10-10. Nah, ini kan kayak tidak ada unsur memarahi, tidak ada unsur kenapa sih kamu belum ada SP? Enggak, ini hanya bertanya kenapa sih kamu tidak izin gitu ya ini. Terus ternyata Helmar setelah ditanya bagaimana setelah kamu melakukan restitusi dengan baik, saya sangat senang karena saya tidak dimarahi. Jawabannya itu gitu. Dan saya malah dimotivasi. Nah, terus kasus kedua juga gitu, dia ngerpek gitu. Terus gimana? Saya senang dengan pemecahannya karena tidak dimarahin juga dan saya malah diberikan motivasi dan penyelesaiannya itu anak sendiri karena di sini adalah penyelesaian anak sendiri. Itu baru kasus-kasus yang sedikit ya, tetapi kan belum menyeluruh. Nah, di kurikulum Merdeka ini itu berusaha untuk bagaimana sih caranya menghindari kekerasan dan menghindari hukuman. Itu tapi namanya paradigma. Jadi nanti ya bisa kita lihat bagaimana proses ini setahun, 2 tahun gitu kan ya. Hasilnya seperti apa pasti akan ada analisa-analisa. Nah, mengenai analisa tentang mental anak pasca pandemi kan memang agak-agak mereka generasi Z itu mentalnya adalah hidup di dua alam nyata dan alam maya. Maka memang perlu banyak ngobrol, diskusi atau sharing bagaimana sih sebenarnya apa yang mereka inginkan. Itu menurut saya sesuai dengan kebutuhan manusia. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Ada lagi? Cukup ya, cukup karena waktunya sudah habis ini. Tempatnya gantian dengan Pak Bahrul. Oke, dari saya sampai di sini. Semoga nanti semoga nanti ketika ada materi yang harus di-sharing, apakah Bapak Ibu sepakat untuk mau menghadiri? Sepakat, nggih. Terima kasih banyak atas waktu, kesempatan dan kehadirannya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua, baik untuk sekolah, untuk diri sendiri, dan untuk keluarga, untuk anak kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Bu Ari. Jadi Bapak Ibu, yang disampaikan Bu Ari tadi adalah sebuah nilai-nilai baru. Sebenarnya bukan terlalu baru, tapi kita berusaha untuk membawa itu ke sekolah. Bagaimana caranya? Anak itu disiplin bukan karena dia menghindari hukuman atau karena ingin dipuji, tapi karena memang dari dalam dirinya dia ingin melakukan hal yang terbaik untuk dirinya. Jadi kadang-kala cara kita untuk mendisiplinkan anak mungkin suatu saat perlu dikaji lagi, sehingga ketika anak melakukan kesalahan dia tidak merasa sebagai pribadi yang gagal, tetapi dia sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya. Oke. Apakah itu mudah? Tidak, semua butuh waktu, dan semoga ke depannya akan ada upaya-upaya baik yang menuju ke arah seperti yang disampaikan oleh Bu Ari. Jadi anak melakukan kebaikan karena memang dirinya ingin menjadi baik. Oke, terima kasih. Semoga hal baik yang disampaikan oleh Bu Ari bisa menginspirasi Bapak Ibu. Kita lakukan lewat diri kita sendiri dulu. Tidak mudah untuk menggerakkan semua guru yang ada di sekolah atau komunitas besar, tapi jika kita tidak memulai melalui dari diri kita sendiri, maka perubahan ini tidak akan pernah terjadi. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga ini bawa hal baik bagi kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Ari. Semoga tepuk tangan juga untuk kita semua. Terima kasih. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir boleh minta tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Semoga kita akan terus bersemangat untuk
bertransformasi memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Siti Mu'arifah, saya termotivasi untuk bergerak di setiap pengajaran saya mengenai budaya positif tersebut sebagai jalan keluar tentang kondisi yang setelah era pandemi saat itu 2 tahun itu, dan saya juga ingin mengembangkan tentang teori kontrol diri dan keyakinan kelas. Hanya dari paparan budaya positif saya sangat termotivasi sehingga saya ingin menggunakan itu di kelas saya. Semoga hal ini berdampak kepada beberapa anak dan kelas yang saya ampuh menjadi karakter yang lebih baik, karakter yang berpancasila, memiliki budaya-budaya yang bagus. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Khairunisa. Saya guru PPKN dari SMA Negeri 1 Manyar. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi budaya positif yang diberikan oleh Bu Siti Mu'arifah, calon guru penggerak angkatan 6, di mana pada pemaparan beliau, dengan adanya pemaparan beliau, pemahaman saya tentang budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Manyar semakin bertambah baik. Dengan adanya budaya positif yang dipaparkan oleh beliau, memberikan pemahaman terhadap saya tentang budaya positif yang bisa menimbulkan karakter yang baik pada diri peserta didik, utamanya di SMA Negeri 1 Manyar. Terima kasih.